Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, ini pertemuan kita di semester 1 yang pertama kali. Jadi salam kenal ya untuk kita semua. Tetap semangat dan ingat harus bersyukur. Kalian bisa melihat video ini berarti kalian artinya sudah diterima di SMP Negeri 1 Nangapino. Jadi manfaatkan kesempatan kalian untuk belajar karena kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan ya untuk belajar di SMP Negeri 1 Nangapino. Oke, untuk materi IPA di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Oke, adapun untuk objek IPA itu sendiri ya dipelajari dalam IPA meliputi semua benda yang ada di alam, mulai dari benda yang paling kecil seperti partikel, atom, kemudian makhluk hidup, hingga benda yang sangat besar, ya, seperti bumi, matahari, dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan mempelajari objek IPA, pengetahuan tentang IPA itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fisika, ya, mempelajari energi, gaya, gerak, cahaya, dan gejala alam yang bersifat fisik lainnya. Kemudian yang kedua, kimia. Nah, ini mempelajari materi, penyusun dan perubahan zat. Kemudian yang ketiga, biologi. Nah, ini mempelajari sistem kehidupan mulai dari yang berukuran renik hingga lingkungan yang luas. Dan yang keempat, yaitu ilmu bumi dan antariksa, ya, mempelajari asal mula bumi beserta perkembangan dan keadaannya saat ini, termasuk bintang, planet, dan sistem lainnya ya yang nanti akan masuk dalam sistem tata surya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai besaran. Nah, untuk besaran, besaran itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan satuan. Besaran ada 4 macam, yaitu besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran saklar. Nah, pengertian dari besaran pokok itu sendiri yaitu besaran asli yang satuannya didefinisikan tersendiri dan telah ditetapkan terlebih dahulu daripada besaran yang lain. Artinya di sini besarannya itu didefinisikan terlebih dahulu oleh para ahli ya, yang terdahulu, kemudian satuannya itu didefinisikan terlebih dahulu. Nah, yang termasuk ke dalam besaran pokok itu sendiri itu ada panjang, kemudian massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, dan intensitas cahaya. Kemudian kita bahas yang selanjutnya yaitu tentang panjang. Nah, ini panjang, maknanya adalah jarak antara dua titik. Massa itu adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda ya. Jadi ingat jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Kemudian waktu. Nah, ini waktu adalah selang antara dua kejadian yaitu kedua peristiwa. Suhu ini ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Nah, sedangkan kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar dalam rentang waktu tertentu. Dan selanjutnya besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan meliputi luas, volume, massa jenis, kecepatan, kemudian berat, beda jenis, dan percepatan. Besaran turunan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Luas dalam kurung L itu diperoleh dari panjang kali lebar. Nah, berarti kita harus mengingat ini dengan bangunan datar ya, yang ada di materi SD kelas 6 mungkin yang masih ingat. Kemudian untuk volume, volume ini tergantung dari bangun ruangnya. Ya, tergantung dari bangun ruangnya. Di sini diambil contoh balok, ya itu bisa diperoleh dari panjang kali lebar kali tinggi. Kalau bentuknya kubus, nah, sama boleh menggunakan sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk ya, seperti itu. Kemudian massa jenis. Nah, bisa diperoleh dari massa dibagi dengan volume. Nah, kecepatan panjang dibagi dengan waktu atau jarak tempuh, biasanya seperti itu ya. Jarak tempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan. Kemudian berat, massa dikali konstanta
gravitasi. Kemudian berat jenis massa kali konstanta gravitasi dibagi dengan volume, atau berat dibagi dengan volume. Dan yang ketujuh yaitu ada percepatan, ya, oleh kecepatan dibagi dengan waktu. Adapun besaran saklar adalah besaran yang memiliki nilai dan satuan. Besaran saklar meliputi panjang, massa, waktu, dan suhu. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai, satuan, dan arah. Besaran vektor meliputi gaya, kecepatan, percepatan, dan berat. Nah, kemudian satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Syarat satuan yang baik yaitu mudah ditiru, bersifat tetap, dan internasional. Ini artinya alat ukur tersebut atau satuan tersebut jika digunakan di negara lain memiliki nilai yang sama. Kemudian sistem satuan yang berlaku yaitu sistem satuan internasional atau biasa disingkat dengan SI. Contohnya meter untuk satuan panjang, kilogram itu untuk massa, kemudian sekon atau detik untuk satuan waktu. Sedangkan Kelvin itu digunakan untuk satuan suhu. Ampere meter ini digunakan untuk satuan arus listrik, dan kandela untuk intensitas cahaya. Nah, untuk macam-macam satuan itu ada dua. Yang pertama yaitu satuan pokok yang merupakan satuan dari besaran pokok. Kemudian dari satuan turunan yang merupakan satuan dari besaran turunan. Nah, kemudian untuk satuan juga bisa dikonversikan menjadi satuan yang lain, misalkan 1 meter. Nah, ini 1 meter di sini ya, misalkan. Kemudian 1 kilometer, 1 kilometer di sini ketika dikonversikan menjadi meter berarti ini ingat kalau turun 1 tangga artinya dikalikan 10. Kalau turun 2 tangga dikalikan berapa, Pak? Nah, kalau turun 2 tangga berarti kelipatan kali ya, jangan sampai kelipatan jumlah, tapi kelipatan kali. Kalau turun 2 tangga berarti 10 kali 10, berarti dikalikan dengan 100. Kalau 3 tangga, Pak, berarti kelipatan 3, 10 kali 10 kali 10. Berarti dikalikan berapa? 10 kali 10 kali 10 dikalikan dengan 1000 ya. Di sini 1 km ketika dikonversikan ke dalam meter kita hitung turun 1 2 3 tangga ya, sehingga 1 km itu sama dengan 1000 meter ya. Jadi ini untuk konversi. Pak, kalau naik, nah kalau naik 1 tangga ini dibagi dengan 10. 2 tangga lipatannya 10 kali 10 berarti dibagi 100. 3 tangga berarti bagi 1000 ya. Seperti itu ya. Ini untuk konversi dalam satuan panjang ya. Ini Bapak beri singkatan untuk mudah diingat. Ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, meter, milimeter. Nah, kita buat singkatan aja supaya mudah diingat. Kemarin hantu datang makan daun cabai merah ya. Coba sekali diucapkan. Kemarin hantu datang makan daun cabai merah ya. Oke, untuk pembelajarannya nanti silahkan disimak. Jangan lupa setelah ini tugas di link bagian bawah tuh ya. Kalian kerjakan. Oke, jangan ditunda-tunda. Terima kasih.